Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Mari menyimak teks berikut ini. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan? Ibu Siti sedang membersihkan teras depan rumahnya. Lantai tampak kotor dan berbau tidak sedap. Ada kotoran ayam di lantai. Sejak pagi sudah 3 kali ibu membersihkan teras. Keluarga Siti tidak memelihara ayam. Ayam tetangga sering masuk ke rumah Siti. Ayam itu juga masuk ke rumah yang lain. Jika kita memiliki hewan peliharaan, kita wajib menjaganya dengan baik. Hewan peliharaan dijaga dengan baik agar tidak mengganggu lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Amati teks tentang masalah hewan peliharaan. Temukan kalimat penyelesaian masalah. Jelaskan maksudnya. Tulislah kalimat penyelesaian masalah pada teks. Nah, beberapa kalimat yang menunjukkan penyelesaian masalah antara lain sebagai berikut. 1. Jangan membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas di lingkungan. Maksudnya, kita tidak boleh membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di lingkungan rumah tetangga. 2. Memberi makan dan minum yang cukup dan teratur. Maksudnya, hewan peliharaan harus diberi makan supaya dapat berkembang dengan baik. 3. Menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Maksudnya, hewan peliharaan harus memiliki kandang sebagai tempat tinggal. 4. Membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Maksudnya, hewan yang kita pelihara harus dibersihkan. Misalnya dengan cara memandikan hewan. Setiap orang wajib menjaga kenyamanan lingkungan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada kewajiban yang harus dilakukan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan seperti gambar di bawah ini? Ceritakan pengalamanmu di depan kelas tentang memelihara hewan peliharaan. Ceritakan juga kewajiban kita jika memiliki hewan peliharaan. Nah, ini hanya sebuah contoh cerita ya. Beberapa waktu yang lalu, ikan cupang merupakan jenis ikan yang digemari anak-anak. Saya pun mulai mencoba serius untuk memelihara cupang-cupang itu. Ikan cupang merupakan salah satu ikan air tawar yang mudah dirawat. Ikan ini dapat ditempatkan di akuarium atau toples. Ikan cupang juga tidak memerlukan alat sirkulasi udara seperti ikan lainnya. Meskipun tidak terlalu sulit, namun kita harus tetap merawat ikan cupang ini dengan baik dan benar. Saya membeli semua bahan yang dibutuhkan untuk memelihara ikan tersebut. Selain itu, saya juga memberi makan yang cukup dengan teratur. Saya menyediakan kandang berupa akuarium untuk tempat tinggal ikan.
Seminggu sekali saya membersihkan akuarium dan mengganti airnya. Ternyata hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Dayu memiliki banyak kelinci. Dayu tidak ingin kelincinya berkeliaran dan mengganggu tetangga. Dayu ingin membuat kandang untuk kelincinya. Dayu membutuhkan banyak bambu. Ayah Dayu memiliki 900 batang bambu. Berapa kira-kira kandang yang dapat dibuat ayah Dayu? Berapa batang bambu yang dibutuhkan ayah Dayu untuk satu kandangnya? Jumlah bambu seluruhnya 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka untuk setiap kandang hanya dapat menggunakan 90 batang bambu. 900 sama dengan 10 kali 90. Coba buat alternatif jumlah kandang yang berbeda dengan hasil kali 900. Alternatif yang pertama, jumlah bambu seluruhnya adalah 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 2 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 900 dibagi 2 sama dengan 450. Jadi alternatif yang pertama adalah 900 sama dengan 2 kali 450. Alternatif yang kedua, jumlah bambu seluruhnya adalah 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 3 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 900 dibagi 3 sama dengan 300. Jadi alternatif yang kedua adalah 900 sama dengan 3 dikali 300. Alternatif yang ketiga, jumlah bambu seluruhnya adalah 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 4 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 900 dibagi 4 sama dengan 225. Jadi alternatif yang ketiga adalah 900 sama dengan 4 kali 225. Alternatif yang keempat, jumlah bambu seluruhnya adalah 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 5 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 900 dibagi 5 sama dengan 180. Jadi alternatif yang keempat adalah 900 sama dengan 5 kali 180. Kemudian alternatif yang kelima, jumlah bambu seluruhnya adalah 900 batang. Jika ayah Dayu membuat 6 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 900 dibagi 6 sama dengan 150. Jadi alternatif yang kelima adalah 900 sama dengan 6 dikali 150. Bisakah kamu menggunakan cerita Dayu dan kandang kelincinya di depan dengan bilangan yang berbeda? Ikuti langkah-langkah berikut. 1. Tentukan bilangan hasil perkaliannya. Ambil bilangan yang memiliki banyak kemungkinan. 2. Tentukan jumlah kandang yang ingin dibuat. 3. Cari banyaknya bambu yang dibutuhkan. Nah, ini misalkan saja jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Alternatif yang pertama,
Jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Jika ayah Dayu membuat 2 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 1000 dibagi 2 sama dengan 500. Jadi alternatif yang pertama adalah 1000 sama dengan 2 kali 500. Alternatif yang kedua, jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Jika ayah Dayu membuat 4 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 1000 dibagi 4 sama dengan 250. Jadi alternatif yang kedua adalah 1000 sama dengan 4 dikali 250. Alternatif yang ketiga, jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Jika ayah Dayu membuat 5 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Jadi alternatif yang ketiga adalah 1000 sama dengan 5 kali 200. Alternatif yang keempat, jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Jika ayah Dayu membuat 8 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 1000 dibagi 8 sama dengan 125. Jadi alternatif yang keempat adalah 1000 sama dengan 8 kali 125. Kemudian alternatif yang kelima, jumlah bambu seluruhnya adalah 1000 batang. Jika ayah Dayu membuat 10 kandang, maka bambu yang digunakan untuk setiap kandang adalah 1000 dibagi 10 sama dengan 100. Jadi alternatif yang kelima adalah 1000 sama dengan 10 kali 100. Pada video kali ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 6. Mari membaca dengan nyaring. Wabah demam berdarah. Ayah Dayu terserang demam berdarah. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil kedinginan. Kepalanya terasa berat. Perutnya mual dan ingin muntah. Ada bintik-bintik merah di kulitnya. Tetangga Dayu pun segera membawanya ke rumah sakit. Demam berdarah penyakit berbahaya dan mudah menular. Nyamuk demam berdarah adalah penyebar penyakit demam berdarah. Seluruh warga membersihkan lingkungan. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Mereka juga melakukan pengasapan. Jadi apa masalah yang ada pada teks? Ayah Dayu terserang demam berdarah. Apa yang dilakukan warga untuk mengatasinya? Seluruh warga membersihkan lingkungan. Apa yang dimaksud dengan menguras? Menguras adalah mengeluarkan air dari wadahnya. Misalnya menguras bak mandi. Apa yang dimaksud dengan menutup? Menutup artinya menjadikan suatu wadah menjadi tidak terbuka. Misalnya menutup segala tempat yang bisa menampung air. Apa yang dimaksud dengan mengubur? Mengubur adalah memasukkan ke dalam lubang tanah, kemudian menutupnya kembali. Amati kembali teks wabah demam berdarah. Bekerjalah dengan teman di sebelahmu.
Garis bawahi kalimat yang menunjukkan kewajiban. Jika kamu memenuhi kewajiban, apa yang kamu dapatkan? Sampaikan temuanmu di depan kelas. Nah, kalimat yang menunjukkan kewajiban adalah sebagai berikut. 1. Seluruh warga membersihkan lingkungan. 2. Mereka membersihkan lingkungan untuk memberantas sarang nyamuk demam berdarah. 3. Seluruh warga bekerja dengan bergotong royong. 4. Mereka melakukan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. 5. Mereka juga melakukan pengasapan. Nah, jika kita memenuhi kewajiban tersebut di atas, tentunya akan memperoleh lingkungan yang sehat, sehingga terhindar dari penyakit demam berdarah. Dalam bertetangga, kita wajib tolong-menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu. Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dengan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Apa yang sebaiknya Lani lakukan? Apa yang akan Lani sampaikan kepada Dayu? Lakukan hal-hal berikut. 1. Bekerjalah dalam kelompok. 2. Buatlah perkiraan rencana yang akan Lani lakukan. Nah, ini bisa saja Lani akan menghibur Dayu yang sedang sedih karena ayahnya sakit demam berdarah. 3. Persiapkan kalimat yang ingin disampaikan. 4. Gunakan kalimat penyelesaian masalah. Contohnya, Dayu harus bersabar menghadapi cobaan yang sedang dialami. Dayu tidak perlu mengkhawatirkan kondisi ayahnya karena sudah ditangani oleh dokter rumah sakit. Kemudian, teman-teman siap membantu Dayu menyiapkan pesanan bunga sedap malam. Kemudian yang kelima, peragakan bersama teman-temanmu. Hari ini Dayu harus menyiapkan pesanan bibit bunga sedap malam. Lani membantu Dayu menyiapkan semuanya. Lani senang dapat membantu Dayu. Lani pun senang dapat membuat Dayu bergembira lagi. Ada 800 buah bibit sedap malam yang harus dikirim. Ibu Dayu sudah menyiapkan beberapa kotak kardus. Setiap kardus harus berisi bunga sedap malam yang sama banyak. Berapa kardus yang dibutuhkan? Berapa banyak bibit dalam setiap kardus? Buatlah 2 kemungkinan jumlah kardus yang dibutuhkan dan banyaknya bibit dalam setiap kardus. Kemungkinan yang pertama, bibit sedap malam yang harus dikirim ada 800 buah. Misalkan saja kardus yang disiapkan adalah 2. Maka banyak bibit dalam setiap kardus adalah 800 dibagi 2 sama dengan 400. Jadi kemungkinan yang pertama adalah 800 sama dengan 2 kali 400. Kemudian kemungkinan yang kedua, bibit sedap malam yang harus dikirim ada 800 buah. Misalkan kardus yang disiapkan adalah 4 buah. Maka banyak bibit dalam setiap kardus adalah 800 dibagi 4 sama dengan 200.
Jadi kemungkinan yang kedua adalah 800 sama dengan 4 kali 200. Dapatkah kamu menggunakan permasalahan di atas dengan jumlah bibit yang berbeda? Tentukan banyak bibit yang harus dikirim. Tentukan banyak kardus yang digunakan. Dan tentukan banyak bibit dalam setiap kardus. Nah, misalkan saja bibit sedap malam yang harus dikirim ada 500 buah. Kemungkinan yang pertama, bibit sedap malam yang harus dikirim adalah 500 buah. Misalkan kardus yang disiapkan adalah 2. Maka banyak bibit dalam setiap kardus adalah 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi kemungkinan yang pertama, 500 sama dengan 2 kali 250. Kemungkinan yang kedua, bibit sedap malam yang harus dikirim adalah 500 buah. Misalkan saja kardus yang disiapkan adalah 5. Maka banyak bibit dalam setiap kardus adalah 500 dibagi 5 sama dengan 100. Jadi kemungkinan yang kedua adalah 500 sama dengan 5 kali 100. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.